Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil paper saya. Judul dari paper saya adalah pengaruh influencer dalam endorsement di Instagram dan YouTube terhadap minat beli konsumen pada industri furnitur di masa new normal. Identitas penulis: nama Ainaya Rusma Salsabila, asal Instasi, Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu, Prodi Manajemen Bisnis Industri Furnitur. Email ainayahsalsabila@gmail.com. Pendahuluan dari paper. Pandemi COVID-19 yang masih ada sampai saat ini berdampak pada perekonomian di Indonesia dan mempengaruhi sektor industri furnitur. Selain itu, juga membatasi aktivitas di masyarakat. Digital marketing menjadi salah satu strategi untuk bertahan di masa pandemi COVID-19. Salah satunya menggunakan influencer melalui media sosial terutama YouTube dan Instagram. Influencer melakukan promosi menggunakan akun media sosial mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memunculkan ide pengembangan digital marketing menggunakan influencer di industri furnitur. Metode penelitiannya terdapat 5. Yang pertama, dari penelitian Supangat berasal dari Universitas 17 Agustus 1945. Judul penelitiannya pengaruh influencer sebagai strategi marketing di era digital. Kemudian yang kedua, penelitian dari Muhammad Saifuddin dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Judul penelitiannya digital marketing, strategi yang harus dilakukan UMKM saat pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah penelitian dari Recha Norida Farts dan Cecep Syafatul Barkah dari Universitas Pajajaran. Judul penelitian mereka strategi optimalisasi media sosial melalui konten humor dan peningkatan penjualan produk UMKM di tengah pandemi COVID-19. Kemudian penelitian yang keempat adalah Kurnia Kafidatur Rafiyah dari Universitas Pajajaran. Judul penelitiannya Review Effective Marketing Strategy for UMKM Coffee Shop in the Face of Pandemic. Yang kelima adalah penelitian dari Novia dan Alexander dari Instasi STIE IBMT Surabaya dengan judul penelitian Pengaruh Influencer Marketing sebagai Strategi Pemasaran Digital Era Modern, sebuah studi literatur. Kemudian hasil dan pembahasan dari papernya, yang pertama dalam penelitian Recha 2001 yang berjudul Strategi Optimalisasi Media Sosial melalui konten humor dan peningkatan penjualan produk UMKM di tengah pandemi COVID-19. Salah satu strategi untuk meningkatkan minat pembeli adalah dengan menggunakan konten humor dan endorsement pada influencer. Hal tersebut berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan yang diteliti di mana dengan konten yang melibatkan emosi dan lebih disukai oleh masyarakat. Yang kedua, terdapat penelitian lain yang berhubungan dengan penggunaan strategi influencer, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad pada tahun 2021 yang berjudul Digital Marketing, strategi yang harus dilakukan UMKM saat pandemi COVID-19. Digital marketing dengan menggunakan influencer di media sosial, salah satunya Instagram, menunjukkan kinerja penjualan dikarenakan pengalihan strategi pemasaran yang dulu menggunakan cara konvensional menjadi strategi dengan cara Instagram marketing. Kemudian yang ketiga adalah dalam penelitian Anna Rahmadanti pada tahun 2019 yang berjudul Strategi Pemasaran di YouTube melalui subscriber dan komentar dan perspektif responder terhadap keputusan pembeli. Strategi pemasaran produk dengan tayangan iklan secara bersamaan berpengaruh pada keputusan konsumen untuk membeli produk dengan persentase sebesar 96,9%. Kesimpulan dari papernya, beralihnya kegiatan pemasaran menjadi digital memberikan manfaat yang banyak dan mempermudah industri dalam menjangkau konsumen dalam waktu yang cepat dan jangkauan yang luas. Melalui penggunaan strategi pemasaran dengan influencer di media sosial seperti YouTube dan Instagram, membuka peluang lebih besar untuk menarik konsumen melalui endorsement.
Selain itu, dengan menggunakan influencer yang memberikan dampak positif terhadap merek produk dan dapat meminimalisir uang yang digunakan daripada menggunakan brand ambassador yang sudah terkenal. Influencer lebih bisa dipercaya karena memiliki pengaruh terhadap pengikutnya, sehingga sektor industri furnitur dapat mengimplementasikan strategi influencer marketing baik menggunakan media sosial YouTube maupun Instagram guna bersaing secara sehat dan jujur dan bertahan di masa pandemi COVID-19. Daftar pustaka yang pertama, Yusuf Denny Kamulaidin et al. Pengaruh bencana COVID-19, batasan sosial dan sistem pemasaran online terhadap perubahan perilaku konsumen dalam produk retail. http://diklip.uinsekit.ac.id halaman 1-10 pada tahun 2020. Kemudian yang kedua dari Nur Wilujeng dan Ajeng yang berjudul Pengaruh Influencer sebagai Strategi Marketing di Era Digital pada tahun 2021. Yang ketiga dari Efrata Agnes dan Akbar Yogi, penggunaan sosial media melalui Instagram untuk meningkatkan minat beli konsumen pada produk furnitur di era new normal pada tahun 2020. Kemudian yang keempat terdapat Saifuddin dan Muhammad, yaitu digital marketing, strategi yang harus dilakukan UMKM saat pandemi COVID-19 pada tahun 2021. Kemudian yang kelima Nurislamningsih Rizky, Tin Silvana Rahmawati dan Yunus Winoto yang berjudul Pustakawan Referensi sebagai Knowledge Worker pada tahun 2020. Yang keenam, Taboroni dan Mamai Kamarudin, yaitu strategi promosi produk melalui digital marketing bagi UMKM terdampak pandemi COVID-19 berdasarkan keputusan konsumen pada tahun 2021. Kemudian yang ketujuh adalah Haryanti Novitri dan Alexander Wirapraja, pengaruh influencer marketing sebagai strategi pemasaran digital era modern, sebuah studi literatur pada tahun 2018. Kemudian yang ke-8 Fahmi Reca Norida dan kawan-kawan, strategi optimalisasi media sosial melalui konten humor dalam peningkatan penjualan produk UMKM di tengah pandemik COVID-19, studi kasus pada toko CGC pada tahun 2021. Kemudian yang ke-9 Rafiah dan Kunia Kafidatur, review strategi pemasaran efektif untuk UMKM kedai kopi dalam menghadapi masa pandemi tahun 2020. Yang ke-10 adalah Ramadhanti dan Ana, strategi pemasaran di YouTube melalui subscriber dan komentar dan perspektif persuader terhadap keputusan pembeli pada tahun 2019. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.